Nomor 1. Multikulturalisme telah menghancurkan Kolombia. Multikulturalisme sering dianggap sebagai salah satu faktor yang memperumit sejarah Kolombia. Dengan populasi sekitar 52 juta jiwa, Kolombia merupakan negara yang sangat beragam secara etnis, terdiri dari sekitar 55% penduduk keturunan Eropa, 30% penduduk asli, dan 15% keturunan Afrika. Penduduk keturunan Afrika terutama terkonsentrasi di wilayah pesisir Pasifik seperti Choco dan kota pelabuhan Cartagena. Mereka dibawa oleh penjajah Spanyol sejak abad ke-16 untuk bekerja di tambang emas, perkebunan tebu, dan pelabuhan, sehingga membentuk budaya Afro-Kolombia yang khas. Di dataran tinggi Andes, penduduk keturunan Eropa lebih dominan karena wilayah ini memiliki iklim sejuk dan resiko penyakit tropis yang lebih rendah, sehingga menarik bagi pemukim Spanyol. Sementara itu, di wilayah Tenggara dekat perbatasan Brasil, komunitas adat masih mempertahankan gaya hidup tradisional yang berbasis pertanian. Perbedaan kepentingan antar kelompok etnis ini turut membentuk dinamika politik Kolombia, terutama melalui persaingan antara partai liberal dan partai konservatif, yang sering berujung pada konflik bersenjata. Salah satu konflik awal yang paling mematikan adalah Perang Seribu Hari, 1899–1902, yang menewaskan lebih dari 100.000 orang dan melemahkan negara, hingga akhirnya Panama memisahkan diri pada tahun 1903 dengan dukungan Amerika Serikat. Namun, kekerasan tidak berhenti di sana. Pada 1948, pembunuhan Jorge Eliezer Gaitan, pemimpin Partai Liberal, memicu konflik besar yang dikenal sebagai La Violencia. Periode ini menewaskan lebih dari 300.000 orang dan menyebabkan jutaan penduduk pedesaan, terutama masyarakat adat, mengungsi dari tanah mereka. Alih-alih melakukan reformasi dan pembagian lahan, pemerintah justru memilih pendekatan militer. Pada 1964, operasi militer terhadap wilayah Marquetalia memicu pembentukan kelompok bersenjata FARC, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia. Konflik antara FARC dan pemerintah berlangsung lebih dari 5 dekade, sebelum akhirnya perjanjian damai ditandatangani pada tahun 2016. Perjalanan panjang ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara keberagaman etnis, ketimpangan sosial, dan konflik politik di Kolombia. Nomor 2. Hukum-hukum aneh di Kolombia. Di Kolombia bagian utara, terdapat sebuah kota kecil bernama Baranoa yang pernah menghebohkan nasional pada tahun 2008 setelah pemerintah setempat melarang warganya untuk meninggal dunia. Kebijakan ini muncul karena satu-satunya pemakaman di kota tersebut sudah penuh, sehingga jenazah baru harus menunggu makam lama digali kembali. Untuk menarik perhatian pemerintah provinsi dan media, wali kota saat itu mengumumkan bahwa siapapun yang meninggal akan melanggar peraturan kota. Tentu saja tidak ada sanksi nyata, langkah ini hanyalah bentuk protes simbolis. Strategi tersebut berhasil, karena pemerintah kemudian menyetujui perluasan lahan pemakaman dan larangan itu pun otomatis dicabut. Baranoa bukan satu-satunya contoh hukum unik di Kolombia. Beberapa peraturan lama masih berlaku hingga kini. Salah satunya menyatakan bahwa jika lebah peliharaan seseorang terbang dan bersarang di pohon milik tetangga, maka lebah tersebut menjadi milik tetangga itu. Aturan ini didasarkan pada konsep kuno bahwa lebah adalah makhluk bebas, sehingga kepemilikan hilang saat mereka meninggalkan sarang. Selain hukum kuno, ada pula peraturan modern yang mengejutkan. Di Bogota dan sejumlah kota besar, mencuci mobil di trotoar dilarang karena dianggap memboroskan air dan mencemari lingkungan. Pelanggaran ini dapat dikenai denda yang cukup besar. Kolombia juga pernah memiliki undang-undang abad ke-19 yang melarang mempekerjakan buruh asal Tiongkok sebagai upaya melindungi tenaga kerja lokal dari persaingan pekerja migran murah. Meskipun kini sudah tidak relevan, aturan tersebut menjadi bukti unik dari kebijakan masa lalu Kolombia. Nomor 3. Wanita Kolombia, setia dan memikat. Berkat latar belakang etnis yang beragam, wanita Kolombia memiliki standar kecantikan yang sangat bervariasi. Namun, pemandangan yang paling umum adalah wanita dengan kulit coklat eksotis, fitur wajah halus, mata yang tajam, serta postur tubuh yang proporsional. Kolombia saat ini termasuk 5 besar negara dengan tingkat operasi kosmetik tertinggi di dunia, dengan prosedur seperti pembesaran bokong, payudara, dan sedot lemak yang cukup populer. Hal ini turut membentuk kepercayaan diri tinggi, terutama di kota-kota pantai seperti Cartagena dan Santa Marta. Perpaduan kecantikan fisik dan karisma menjadikan wanita Kolombia dikagumi secara global, dengan tokoh terkenal seperti Shakira, Sofia Vergara, dan Paulina Vega. Namun tarian dan gaya hidup mereka sering menimbulkan stereotip keliru bahwa mereka mudah didekati. Faktanya, wanita Kolombia umumnya memandang hubungan sebagai sesuatu yang serius dan cenderung menikah di usia muda.
Survei ISSP tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan Kolombia hanya menjalani 1 atau 2 hubungan sebelum menikah. Budaya pacaran di Kolombia menekankan kesetiaan dan kejujuran, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat perceraian. Kencan daring juga kurang populer, sebagian besar orang lebih menghargai pertemuan langsung. Musik memegang peran penting, sehingga bar, klub malam, atau tempat salsa menjadi ruang sosial favorit. Peran gender tradisional masih cukup kuat, dan kesetiaan sangat dijunjung tinggi, bahkan kadang tercermin dalam sikap cemburu. Namun bagi masyarakat Kolombia, hal ini sering dipandang sebagai bentuk kepedulian dan komitmen. Nomor 4. Kolombia dan fakta-fakta menarik. Dalam dunia seni lukis, Kolombia memiliki tokoh internasional yang sangat berpengaruh, yaitu Fernando Botero. Ia dikenal melalui gaya khasnya yang menampilkan objek dengan bentuk berlebihan dan membulat, mulai dari manusia, hewan, hingga tokoh sejarah. Gaya ini bukan dimaksudkan sebagai satir, melainkan untuk menonjolkan humor dan ekspresi visual. Karya-karyanya dapat dinikmati di Museum Botero di Bogota yang menampilkan lebih dari 120 lukisannya, serta koleksi karya seniman besar seperti Picasso dan Monet yang ia sumbangkan kepada negara. Salah satu karya paling terkenal adalah versi Mona Lisa dengan tubuh gemuk dan proporsi yang tidak biasa. Selain seni, Kolombia juga memiliki sejarah tradisi budaya yang unik, terutama di wilayah Karibia. Dahulu terdapat ritual kedewasaan pria yang kontroversial, di mana pengalaman seksual pertama dilakukan bukan dengan manusia. Praktik ini dipercaya sebagai cara membentuk maskulinitas, namun kemudian banyak dikritik karena dianggap tidak etis. Seiring meningkatnya kesadaran pendidikan dan hak asasi manusia, tradisi ini kini hampir sepenuhnya ditinggalkan dan hanya dikenal melalui cerita generasi tua. Di beberapa daerah pedesaan seperti Boyacá dan Santander, pernah pula dikenal ritual pernikahan yang mewajibkan kehadiran ibu mempelai wanita pada malam pertama. Ritual ini diyakini sebagai bentuk pengesahan pernikahan menurut kepercayaan lama. Namun dengan meningkatnya urbanisasi dan kesadaran akan hak privasi, praktik tersebut kini banyak ditolak oleh generasi muda dan semakin jarang ditemukan. Nomor 5. Guncangan budaya bagi para pelancong di Kolombia. Jika Anda ditawari segelas aguardiente, sebaiknya jangan langsung menolak. Minuman tradisional ini, yang berarti air api, bukan sekadar alkohol, melainkan simbol keramahan dan keakraban. Menolaknya dapat dianggap kurang sopan. Namun tetaplah minum secukupnya, karena kandungan alkoholnya cukup tinggi dan efeknya cepat terasa. Hal lain yang sering mengejutkan wisatawan adalah sikap santai terhadap waktu. Di Kolombia, keterlambatan 20 hingga 30 menit masih dianggap wajar. Menunjukkan kekesalan justru dapat membuat Anda terlihat kaku. Cara terbaik adalah menyesuaikan diri dengan apa yang disebut waktu Kolombia. Meskipun untuk urusan penting, mereka biasanya bisa lebih tepat waktu. Sapaan manis seperti mi amor atau mi vida juga umum digunakan, bahkan kepada orang asing. Ungkapan ini bukan rayuan, melainkan bentuk keramahan. Bereaksi berlebihan justru bisa dianggap tidak sopan. Saat makan, perhatikan etika meja. Sebagian besar makanan dimakan dengan garpu dan pisau, bahkan yang di negara lain biasa disantap dengan tangan. Terakhir, kebersihan pribadi sangat dijunjung tinggi. Menyikat gigi setelah makan siang adalah hal yang normal, dan mandi lebih dari sekali sehari lazim dilakukan, terutama di kota-kota panas. Datang dengan bau badan dianggap tidak menghargai orang lain. Memahami kebiasaan ini akan membantu pelancong beradaptasi dan lebih dihargai di Kolombia. Nomor 6. Bagaimana Kolombia pernah menjadi negara yang kuat? Pada tahun 1819, di bawah kepemimpinan Simón Bolívar, wilayah yang kini menjadi Kolombia, Venezuela, Ekuador, dan Panama bersatu untuk merebut kemerdekaan dari Spanyol. Karena memiliki sejarah, budaya, dan musuh yang sama, mereka sepakat membentuk sebuah negara besar bernama Gran Colombia, dengan tujuan menjadi kekuatan regional yang mampu mencegah kembalinya dominasi Eropa di Amerika Selatan. Pada masa kejayaannya, Gran Colombia mencakup wilayah sekitar 2,4 juta kilometer persegi dengan populasi lebih dari 3 juta jiwa. Sebuah kekuatan besar untuk ukuran abad ke-19. Namun, negara ini sejak awal dilanda masalah internal. Penetapan Bogota sebagai ibu kota menimbulkan ketidakpuasan, terutama di Venezuela yang merasa terpinggirkan. Selain itu,
sistem pemerintahan yang sangat terpusat bertentangan dengan keinginan banyak wilayah yang menginginkan model federal seperti Amerika Serikat. Untuk menjaga persatuan, Bolivar mengalokasikan sebagian besar anggaran negara untuk militer. Kebijakan ini melemahkan pembangunan ekonomi, memperparah ketimpangan, dan meningkatkan ketidakpuasan rakyat. Pada tahun 1830, Bolivar mengundurkan diri dan wafat, dan tak lama kemudian Gran Colombia pun bubar menjadi negara-negara terpisah. Jika Gran Colombia masih bertahan hingga saat ini, negara tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Amerika, dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa dan ekonomi raksasa yang ditopang oleh minyak Venezuela, kopi dan batu bara Kolombia, serta terusan Panama. Namun, setelah hampir 2 abad berkembang secara terpisah, masing-masing negara telah membentuk identitas nasionalnya sendiri, menjadikan penyatuan kembali hanya sebuah kemungkinan historis, bukan realitas politik. Nomor 7. Escobar dan manipulasi sepak bola. Pada tahun 1980-an, Kolombia menjadi pusat produksi narkoba ilegal terbesar di dunia, dengan Pablo Escobar sebagai tokoh utamanya. Pada puncak kekuasaannya, Escobar menguasai sekitar 80% pasar kokain global dan menghasilkan ratusan juta dolar per minggu. Majalah Forbes memperkirakan kekayaannya mencapai sekitar 30 miliar dolar AS pada akhir 1980-an, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia saat itu. Kekayaan ini melahirkan kisah-kisah ekstrim, mulai dari uang tunai yang rusak dimakan tikus, hingga cerita terkenal tentang Escobar yang membakar jutaan dolar untuk menghangatkan putrinya. Meski dikenal sangat kejam, Escobar dipuja oleh sebagian masyarakat miskin karena membangun rumah, sekolah, dan fasilitas umum. Ia bahkan melarang penjualan kokain di dalam Kolombia, yang membuat citranya semakin kompleks di mata publik. Hingga kini, topik tentang Escobar masih sensitif, sehingga wisatawan sering disarankan untuk tidak membahasnya secara sembarangan. Di luar dunia narkoba, Escobar memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola. Ia mendanai klub-klub lokal, membangun lapangan, dan mensponsori pemain muda. Klub yang paling diuntungkan adalah Atlético Nacional, yang menjadi klub Kolombia pertama menjuarai Copa Libertadores. Saat itu, keberhasilan tersebut dilayakan secara nasional, meski kemudian terungkap bahwa dunia sepak bola telah terkontaminasi oleh suap, intimidasi, dan kekerasan, sebuah era yang dikenal sebagai mafia sepak bola. Tragedi terbesar terjadi pada Piala Dunia 1994. Setelah kemenangan sensasional 5-0 atas Argentina di babak kualifikasi, Kolombia dijagokan sebagai tim unggulan. Namun, mereka justru gagal total di fase grup. Kekalahan dari Amerika Serikat akibat gol bunuh diri Andrés Escobar menjadi titik balik tragis. 10 hari kemudian, Andrés Escobar dibunuh, mengguncang dunia olahraga dan menyoroti hubungan gelap antara kejahatan terorganisasi dan sepak bola. Peristiwa ini menjadi simbol runtuhnya era kartel dan mendorong kerjasama lebih erat antara Kolombia dan Amerika Serikat dalam memerangi kejahatan terorganisasi. Nomor 8. Tanah kelahiran gereja-gereja aneh. Sebagai warisan periode kolonial Spanyol, sekitar 90% penduduk Kolombia menganut agama Kristen. Negara ini juga dikenal memiliki kepadatan gereja yang sangat tinggi, sehingga hampir setiap kota, bahkan setiap lingkungan, memiliki tempat ibadah. Di antara ribuan gereja tersebut, beberapa menonjol karena keunikan arsitektur dan kisah di baliknya. Salah satu yang paling terkenal adalah tempat suci Las Lajas, yang sering disebut sebagai gereja paling indah dan paling tidak biasa di Kolombia. Terletak di dekat Ipiales, dekat perbatasan Ekuador, gereja ini dibangun melintasi sebuah ngarai sedalam hampir 100 meter. Bangunannya seolah menggantung di antara tebing dan awan, menghubungkan dua sisi lembah dengan jembatan batu. Menurut legenda abad ke-18, tempat ini menjadi lokasi penampakan Bunda Maria yang disertai mukjizat, termasuk kisah seorang anak yang kembali hidup. Sejak saat itu, lokasi tersebut menjadi tujuan ziarah penting. Di ibu kota Bogota, gereja Monserrate berdiri di puncak gunung setinggi lebih dari 3.100 meter. Banyak peziarah memilih mendaki ribuan anak tangga sebagai bentuk pengorganan dan latihan iman, percaya bahwa doa lebih mudah didengar dari tempat yang dekat dengan langit. Tak kalah unik, Katedral Garam Zipaquirá dibangun sekitar 180 meter di bawah tanah di dalam bekas tambang garam. Seluruh interiornya diukir langsung dari dinding garam, menjadikannya salah satu bangunan keagamaan paling mengesankan di dunia. Terakhir, gereja Nuestra Señora de los Milagros di Buga terkenal dengan patung Bunda Maria yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Jutaan peziarah datang setiap tahun untuk mencari mukjizat, memperkuat keyakinan bahwa Kolombia adalah negeri yang syarat iman, legenda, dan keajaiban. Nomor 9. Sektor ekonomi khusus Kolombia.
Jika Anda pernah memasang ekstensi rambut atau membeli wig di Amerika Serikat atau Eropa, ada kemungkinan besar rambut tersebut berasal dari Kolombia. Di daerah pedesaan, banyak perempuan menjual rambut asli mereka kepada pedagang untuk diekspor. Rambut Kolombia dikenal panjang, tebal, kuat, dan minim paparan bahan kimia. Satu ikat rambut berkualitas dapat dijual seharga 200 hingga 400 dolar AS, setara dengan upah sebulan, sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi banyak keluarga. Industri ini diperkirakan menyumbang ratusan juta dolar setiap tahun bagi perekonomian nasional. Selain rambut, Kolombia juga mengekspor kupu-kupu. Dengan lebih dari 3.000 spesies, negara ini menjadi pusat penangkaran kupu-kupu dunia. Serangga ini dibudidayakan dari larva hingga dewasa, lalu diekspor ke museum, taman konservasi, acara pernikahan, dan festival. Seekor kupu-kupu dapat dijual dengan harga 10 hingga 20 dolar, menjadikannya sumber penghasilan yang stabil bagi petani kecil. Kolombia juga mengekspor serangga yang dapat dimakan. Yang paling terkenal adalah Hormiga culona, semut besar kaya protein yang dipanggang dan dijadikan camilan tradisional. Produk ini populer di Eropa dan Kanada sebagai alternatif makanan berkelanjutan. Selain itu, jangkrik juga dibudidayakan untuk memenuhi permintaan global akan protein serangga. Tak kalah unik, Kolombia mengekspor senyawa dari katak beracun hutan hujan untuk keperluan riset farmasi dan kosmetik. Peptida dari bisa katak diteliti karena potensinya dalam pengobatan nyeri, peradangan, hingga regenerasi kulit. Nilai ekonominya sangat tinggi, menjadikan sektor ini salah satu yang paling tidak biasa namun bernilai besar bagi Kolombia. Nomor 10. Kerajaan Tentara Bayaran. Kolombia sering dikenal karena kopi, musik, dan sepak bola. Tetapi negara ini juga terkenal dengan industri ekspor yang unik, tentara bayaran. Di banyak konflik dunia, mulai dari Timur Tengah hingga Afrika dan Eropa Timur, veteran militer Kolombia sering terlibat. Fenomena ini berakar dari sejarah Perang Saudara Panjang di Kolombia, yang melibatkan gerilya, tentara pemerintah, dan kelompok bersenjata. Puluhan ribu tentara terlatih lahir dari konflik ini. Namun setelah pensiun, mereka menghadapi hidup yang sulit, dengan pensiun minim dan peluang kerja terbatas. Perusahaan keamanan swasta internasional melihat peluang besar. Tentara Kolombia terbukti berpengalaman, disiplin, dan biaya sewa mereka jauh lebih murah dibanding tentara barat. Bekerja sebagai tentara bayaran bisa menghasilkan 3.000 sampai 5.000 dolar per bulan atau lebih, jauh di atas gaji domestik, sehingga menarik banyak veteran untuk ikut serta. Akibatnya, tentara bayaran Kolombia tersebar di seluruh dunia. Di Yaman, lebih dari 2.000 veteran bertempur di bawah komando Uni Emirat Arab. Pada 2021, dari 26 tersangka pembunuhan Presiden Jovenel Moïse di Haiti, 18 adalah veteran Kolombia. Bahkan di Sudan dan Ukraina, mereka termasuk kelompok tentara bayaran asing terbesar, menegaskan reputasi Kolombia sebagai kerajaan tentara bayaran. Nomor 11. Sistem transportasi yang kompleks. Kolombia memiliki bentang alam yang sangat beragam, sehingga sistem transportasinya unik dan menantang. Di kota-kota besar seperti Bogota dan Medellin, masyarakat biasanya bepergian dengan bus, taksi, atau sepeda motor. Pada jam sibuk, jalanan penuh dengan sepeda motor yang menembus kemacetan, menjadi pemandangan khas kota-kota Kolombia. Sistem bus di sini beragam, mulai dari bus tradisional hingga Transmilenio di Bogota, yaitu bus rapid transit dengan jalur khusus. Uniknya, bus di banyak wilayah Kolombia tidak berhenti di halte tetap. Penumpang harus memberi isyarat dengan tangan, atau disebut almano, agar bus berhenti. Untuk turun, mereka harus menekan bel atau memanggil pengemudi. Jika tidak, bus bisa terus melaju melewati tujuan mereka. Medellin terkenal sebagai kota pertama di dunia yang menggunakan kereta gantung sebagai transportasi umum. Sistem ini menghubungkan lingkungan di lereng gunung dengan pusat kota, mengubah perjalanan yang semula memakan berjam-jam menjadi hanya sekitar 15 menit. Tarifnya sebanding dengan bus, sehingga mudah digunakan setiap hari. Selain efisien, kereta gantung juga menarik wisatawan, karena menawarkan pemandangan panorama kota yang menakjubkan. Karena medannya yang terjal, pesawat domestik juga populer. Alih-alih menempuh jalan pegunungan yang berliku-liku selama berjam-jam, penerbangan lokal hanya beberapa puluh menit, memudahkan perjalanan antar wilayah yang berjauhan dan menghemat waktu bagi penduduk maupun wisatawan. Nomor 12. Hal-hal unik di Bogota. Bogota, ibu kota Kolombia,
adalah kota tertinggi ketiga di dunia, terletak lebih dari 2.600 meter di atas permukaan laut. Berkat ketinggiannya, iklim Bogota tetap sejuk sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata sekitar 14 derajat Celcius, jarang melebihi 20 derajat Celcius. Cuacanya cepat berubah, cerah, lalu hujan, kemudian cerah lagi, sehingga penduduk selalu membawa jaket tipis dan payung sehari-hari. Salah satu kawasan paling bersejarah adalah La Candelaria, distrik kolonial dengan jalan berbatu sempit, rumah bercat putih, atap genteng merah, balkon kayu berukir, dan jendela besi berbingkai lengkung. Area ini menyimpan landmark penting seperti Plaza de Bolívar, pusat politik Kolombia, dan Casa de Nariño, kediaman presiden. La Candelaria juga menjadi lokasi Museo del Oro, museum emas terkenal yang memamerkan lebih dari 55.000 artefak suku asli, seperti muisa, termasuk perhiasan, topeng, dan alat upacara, dengan detail pembuatan yang menakjubkan. Menuju utara, terdapat kawasan perkotaan Col Subsidio, dikenal karena perencanaan kota berbentuk lingkaran konsentris dengan ruang hijau di tengah. Dibangun pada 1980-an untuk keluarga berpenghasilan menengah, area ini menyediakan sekolah, supermarket, fasilitas olahraga, dan taman kecil, menciptakan komunitas yang harmonis. Dari atas, Col Subsidio tampak seperti labirin sempurna. Uniknya, jalanan melingkar sering membingungkan pengemudi taksi, karena GPS dan peta tidak akurat. Penduduk biasanya membantu pengemudi lewat telepon atau menunggu mereka di pintu keluar agar tidak tersesat. Selain itu, kota ini memiliki banyak kereta gantung dan jalur sepeda modern, yang memudahkan warga menembus kemacetan dan menikmati panorama Bogota dari atas. Bogota juga terkenal dengan seni jalanan yang hidup. Mural warna-warni menghiasi dinding bangunan, menampilkan sejarah, politik, dan budaya kota. Festival seni dan musik sering digelar di ruang publik, menjadikan Bogota kota yang tidak hanya bersejarah, tetapi juga dinamis dan penuh kreativitas. Nomor 13. Kisah emas dan perak rakyat Spanyol. Salah satu legenda paling terkenal terkait Kolombia adalah El Dorado, kota emas misterius yang memikat penjelajah dunia selama berabad-abad. Nama ini berasal dari ritual suku asli, di mana setiap raja baru menutupi seluruh tubuhnya dengan emas sebagai simbol penghormatan dan doa untuk kemakmuran. Imajinasi Eropa pun terbakar, memicu ekspedisi berani dari Spanyol hingga Inggris. Semua berharap menemukan kekayaan tak terbatas. Namun yang mereka temukan hanyalah keputusasaan, sampai akhirnya mereka menemukan Cerro Rico, gunung kaya perak. Dengan bantuan tenaga kerja lokal dan lama, Spanyol berhasil menambang perak dalam jumlah besar, hingga bagi generasi mereka, perak hampir kehilangan nilainya. Kolombia juga terkenal dengan zamrudnya, yang menghasilkan sekitar 70-90% pasokan dunia. Zamrud Kolombia dianggap lebih indah dan murni, karena ditemukan di batuan sedimen, bukan batuan beku. Beberapa zamrud legendaris, seperti Devonshire, dipamerkan di Museum Sejarah Alam London, dan zamrud Tena, salah satu yang paling berharga di dunia, berasal dari sini. Sebagian besar tambang zamrud terletak di pegunungan Andes bagian timur, dekat Boyacá dan Muzo. Menariknya, meskipun penambangan zamrud dan perak sudah berlangsung ratusan tahun, tradisi ini tetap hidup. Di Bogota, pasar zamrud masih ramai, dengan pedagang menawarkan batu-batu hijau berkilau yang tampak seperti memegang potongan surga di tangan. Bagi para pemburu harta karun modern, Kolombia tetap menjadi tempat yang memikat, antara sejarah, legenda, dan kekayaan alam yang nyata. Nomor 14. Hal-hal aneh yang hanya ada di Kolombia. Kolombia adalah satu-satunya tempat di dunia di mana Anda bisa melihat pohon palem setinggi gedung 20 lantai. Di lembah Cocora, yang berada pada ketinggian 2.000 sampai 3.000 meter di pegunungan Andes, tumbuh pohon palem lilin, yang dapat mencapai tinggi 60 meter. Bahkan beberapa spesimen langka mencapai 70 meter. Pohon ini bukan hanya simbol nasional, yang muncul di lambang negara, tetapi juga pohon palem tertinggi di dunia, tumbuh subur di tengah kabut dan tanah vulkanik Andes yang unik. Di Kolombia bagian barat, hutan hujan tropis Choco menjadi rumah bagi katak racun emas, salah satu katak paling beracun di dunia.
Hanya sepanjang 5 cm, setiap katak memiliki racun yang cukup untuk membunuh 10 orang dewasa. Masyarakat adat memanfaatkan racunnya untuk melapisi anak panah saat berburu. Namun, hilangnya habitat membuat spesies ini kini masuk dalam daftar konservasi khusus. Kolombia juga memiliki keajaiban alam Sungai Caño Cristales, atau dikenal sebagai Sungai Lima Warna atau Pelani Cair. Terletak di Provinsi Meta, dasar sungai memancarkan warna merah, kuning, hijau, biru, dan hitam antara Juli hingga November. Fenomena ini muncul karena pertumbuhan tanaman air Macarenia clavigera di dasar sungai yang jernih. Anda bahkan bisa berenang di antara warna-warni menakjubkan ini, tetapi harus mengikuti area yang ditentukan dan menghindari tabir surya agar ekosistem tetap aman. Perjalanan menuju sungai cukup menantang. Dari kota La Macarena, wisatawan perlu menempuh perjalanan dengan kuda, keledai, atau berjalan kaki, dan selalu disarankan menggunakan pemandu lokal. Nomor 15. Masakan yang aneh namun menggugah selera. Jika Anda berpikir keju hanya cocok untuk pizza atau pasta, datanglah ke Kolombia, di mana keju muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Warga setempat senang menambahkan keju ke dalam sup, menaburkannya di atas kentang tumbuk atau salad, menikmatinya bersama kue jagung, bahkan mencampurnya ke dalam secangkir coklat panas. Ya, coklat panas dengan keju leleh di dalamnya adalah salah satu hidangan khas nasional. Meskipun terdengar aneh, bagi warga Kolombia, ini adalah sajian yang menghadirkan rasa hangat dan nostalgia masa kecil. Selain keju, kopi menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Kolombia dikenal sebagai salah satu pengekspor kopi terbaik di dunia. Namun penduduk lokal lebih menyukai tinto, kopi hitam sederhana, encer, dan biasanya diberi sedikit gula. Tinto diminum sepanjang hari, dari pagi hingga malam, dan dijual di warung-warung kecil pinggir jalan dalam cangkir plastik dengan harga murah. Bagi banyak orang, tinto adalah teman setia yang membantu memulai hari, menjaga semangat saat bekerja, dan menutup sore dengan santai. Warga Kolombia juga dikenal menyukai hidangan mengenyangkan, di mana satu piring sering berisi 3 hingga 4 jenis karbohidrat sekaligus, nasi, kacang-kacangan, pisang goreng, kentang, atau arepa, ditambah daging atau telur sebagai pelengkap. Kebiasaan ini mungkin mengejutkan wisatawan, tetapi bagi penduduk lokal, ini mewakili keseimbangan antara energi dan rasa. Salah satu hidangan nasional yang paling ikonik adalah arepa, kue bundar pipih dari jagung. Arepa bisa dinikmati untuk sarapan dengan keju, disajikan bersama hidangan utama, atau dimakan sebagai camilan. Setiap daerah memiliki cara unik dalam menyiapkannya. Ada yang tipis, ada yang tebal, bahkan ada yang diisi dengan berbagai macam bahan. Keragaman ini menjadikan arepa sebagai simbol kuliner Kolombia yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Dan itulah 15 fakta menarik tentang Kolombia. Kami berharap informasi ini memberi Anda perspektif baru tentang negara yang menakjubkan ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Fakta mana yang paling membuat Anda terkesan? Tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda. Semua informasi yang disajikan hanya untuk referensi dan tujuan edukatif.